Bahasa tubuh kekuasaan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa di sekitar kita terdapat orang-orang yang ingin dihargai dan dihormati. Sebenarnya hal ini bukanlah suatu persepsi yang buruk kalau memang sebanding dengan nilai yang melekat dalam dirinya. Namun akan berbeda jika keinginan untuk dihargai dan dihormati itu terlalu berlebihan. Bersama saya Abdul di channel Out of the Box. Orang yang merasa berkuasa akan menunjukkan sikap layaknya penguasa. Tanpa mereka berkata apapun, kita dapat mengetahui hal ini dalam bahasa tubuhnya. Padahal bisa jadi kekuasaan sebenarnya tidak sebesar yang diperlihatkan. Sebaliknya, ada orang yang memiliki kekuasaan besar, tapi sifatnya rendah hati sehingga tidak ingin terlalu memperlihatkan kekuasaannya. Namun pada dasarnya bahasa tubuh kekuasaan ini akan muncul sewaktu-waktu tanpa disadari. Oleh karena itu, kekuasaan yang akan dibahas dalam video kali ini bukan kekuasaan dalam arti sebenarnya, melainkan perasaan menguasai orang lain atau situasi tertentu. Apa gunanya mempelajari bahasa tubuh kekuasaan? Setiap orang pasti berinteraksi dengan orang lain yang posisinya lebih tinggi, baik dalam pekerjaan, pendidikan, maupun pergaulan sehari-hari. Dimanapun kita berada, dengan memahami bahasa tubuh dari atasan kita, diharapkan pola penempatan diri akan terbentuk, sehingga kita mampu berkomunikasi dan bersosialisasi dengan lihai. Ujungnya, karir kita akan melesat dengan mantap. Tentunya didasari pula oleh peningkatan kompetensi seluruh unsur pekerjaan yang kita miliki. Mari kita lihat beberapa contoh sebagai berikut. Dalam suatu forum atau seminar, kita seringkali tidak mengenal setiap peserta yang hadir. Namun setelah memperhatikan bahasa tubuh, kita bisa menebak siapa-siapa saja mereka serta apa posisinya. Kemungkinan besar kita tidak dapat secara detail mengetahui posisi dan kekuasaan mereka. Tetapi paling tidak kita bisa mengetahui bahwa si A lebih berkuasa dari si B. Dalam negosiasi bisnis, terkadang pengambilan keputusan atau orang yang berkuasa tidak terlibat secara langsung dalam diskusi yang keras. Bahkan terkadang dia hanya duduk di sudut sambil mendengarkan proses negosiasi berlangsung. Seorang negosiator ulung akan dapat dengan cepat mengetahui siapa yang menjadi penentu dalam negosiasi ini melalui bahasa tubuh. Jangan karena seseorang duduk di sudut dan tidak terlibat dalam negosiasi, kemudian kita mengabaikannya. Begitu juga halnya dengan seseorang salesman. Saat menawarkan barang, kalau tidak menguasai bahasa tubuh, dia akan kesulitan meyakinkan calon pembeli. Juga siapa yang harus diyakinkan. Misalnya ketika menawarkan suatu barang kepada pasangan suami istri. Ketika melihat dari bahasa tubuh bahwa si istri lebih dominan, salesman yang pintar akan memanfaatkan situasi itu. Lalu apa sih tanda-tanda orang yang merasa berkuasa? 1. Meletakkan kaki di atas meja. Bahasa tubuh yang satu ini sering kita lihat dalam film-film barat. Jarang sekali kita melihatnya dalam film lokal. Memang meletakkan kaki di atas meja baik satu maupun keduanya merupakan budaya yang sangat tidak sopan di negara kita. Tetapi derasnya arus globalisasi dan informasi menyebabkan hal ini bukan suatu yang aneh lagi. Mengangkat kaki. Mengangkat kaki menunjukkan penguasaan seseorang atas lingkungan sekitarnya. Secara sederhana, mengangkat kaki di hadapan orang yang dihormati tentunya akan dianggap kurang ajar.
Tetapi lain ceritanya apabila dilakukan di hadapan orang yang dianggap sebagai subordinat. Hal itu menunjukkan kekuasaan atas subordinat tersebut. Biasanya gerak isyarat ini dilakukan ketika sedang berdiri atau berjalan. Para presiden atau pemimpin sering melakukannya tanpa sadar ketika sedang melakukan inspeksi. Jika kita ingin mengetahui siapa saja yang berkuasa dalam suatu rombongan, carilah orang-orang yang melipat tangannya ke belakang. Sebaliknya, orang yang merasa dikuasai baik oleh seseorang maupun situasi tertentu akan meletakkan tangannya ke depan dengan sedikit disilangkan sambil agak membungkuk. Kadangkala bungkukannya tidak terlihat jelas. Berikutnya, asap rokok dihembuskan ke atas. Seorang perokok seringkali menunjukkan kekuasaan dengan cara menghembuskan asap rokoknya ke atas sambil memonyokkan sedikit mulutnya. Gerakan ini sering dilakukan oleh orang-orang yang sedang merayakan kemenangan. Coba amati bahasa tubuh ini dalam film-film mafia. Ketika orang-orang sedang merayakan kemenangan, mereka seolah berlomba-lomba untuk menghembuskan asap rokoknya ke atas. Sebaliknya, jika seorang perokok menghembuskan asap rokoknya ke bawah, ini menandakan bahwa orang tersebut sedang tertekan, penuh rahasia dan merasa curiga pada situasi yang ada. Saat bergerombol, kita akan mengetahui siapa saja di antara kerumunan itu yang berkuasa. Biasanya orang yang tidak berkuasa tidak akan berani menghembuskan asap rokoknya ke atas kalau di sekitarnya ada yang lebih berkuasa. Mari kita bahas bahasa tubuh kekuasaan dalam kehidupan nyata. Salah satu contoh yang paling mencolok adanya bahasa tubuh menguasai ditunjukkan ketika seorang petugas keamanan, satpam, pengawal pejabat, atau bodyguard seringkali terlihat overacting, bahkan tidak jarang menggunakan kekerasan untuk menunjukkan kekuasaannya. Coba kita lihat bahasa tubuh mereka dalam menjalankan tugasnya. Seringkali mereka meletakkan tangannya di pinggang jika berhadapan dengan orang asing atau orang yang tidak dikenal. Akan tetapi keadaan akan cepat berubah manakala petugas tersebut dipanggil atau disuruh menghadap atasannya atau pejabat yang dikawalnya. Tiba-tiba saja tangannya langsung diletakkan di bagian depan tubuhnya dan agak disilangkan. Sebaliknya, atasannya akan meletakkan tangannya di belakang sambil disilangkan. Ilustrasi tadi adalah bahasa tubuh khas dari penguasaan seseorang terhadap lainnya. Banyak kasus serupa lainnya yang terjadi karena mereka salah dalam menggunakan kekuasaannya. Seringkali mereka salah beranggapan bahwa dengan kekerasan orang akan tahu bahwa dia memiliki kekuasaan. Contoh kekuasaan di sekolah. Bahasa tubuh yang menunjukkan pola kekuasaan tak hanya ada di lingkungan kerja atau militer, tetapi juga di lingkungan sekolah ataupun kampus misalnya. Misalnya kita memarkirkan kendaraan kita di sebuah tempat parkir sekolah. Kita melakukan hal ini mungkin karena tempat parkir umum terlalu jauh. Jadi kita nekat saja mencari tempat parkir kosong walaupun itu bukan untuk umum. Namun tiba-tiba saja datang seorang satpam dengan tangan di pinggang dan dada sedikit dibusungkan. Dia menegur keras tindakan yang kita lakukan dan memerintahkan agar kita segera memindahkan kendaraan ke tempat parkir yang telah disediakan. Kalau kita menemukan kejadian seperti ini, ada beberapa skenario yang dapat kita mainkan. Yang pertama, jika kita melawannya dengan mengatakan, di sini tempat parkir juga, kenapa saya tidak boleh dan yang lain diperbolehkan? Yang akan terjadi adalah kita akan diusir satpam yang makin bertambah marah kepada kita. Satpam akan menganggap kita telah menyinggung harga diri dan kekuasaannya. Yang kedua, kita juga bisa mengatakan,
Oke Pak, memang benar tempat parkir umumnya di sebelah sana, tetapi saya buru-buru dan harus secepatnya masuk ke gedung ini. Saya mohon kepada Bapak agar diizinkan parkir di tempat ini. Tadi saya mencari-cari Bapak untuk meminta izin. Sebentar saja ya Pak. Di sini kita menunjukkan bahasa tubuh yang memperlihatkan bahwa kita menghormati kekuasaan dan jangan membantahnya. Dan kita menunjukkan juga bahasa tubuh yang memperlihatkan bahwa kita menghormati kekuasaannya dan jangan membantahnya. Kalau ini yang kita lakukan, dia akan menuruti keinginan kita karena satpam tersebut merasa dihargai oleh kita. Mari kita bahas tip dan trik menghadapi orang yang sok berkuasa. Menghadapi orang yang sok berkuasa tentunya harus berhati-hati, karena dia memiliki ego yang tinggi dan ingin dihormati melebihi jabatan dan kekuasaannya. Lain ceritanya kalau kekuasaannya memang sudah tinggi, tapi dia tidak menunjukkannya secara terbuka. Apalagi kita berhadapan dengan orang yang sok berkuasa. Jangan sekali-kali membantahnya. Hal ini bisa dianggap sebuah penghinaan diri dan kekuasaannya. Akan lebih baik apabila kita menuruti saja keinginannya sambil memuji dan menjaga sikap seolah-olah kita mengikuti kemauannya. Orang tipe ini senang sekali dipuji dan diangkat-angkat derajatnya. Kalau pujian kita sudah menyentuh hatinya, selanjutnya semua keinginan kita pasti dipenuhinya. Dia merasa kita menghormati dan menghargainya. Jadi wajar saja kalau kita mendapatkan bantuan. Namun sebaliknya, jika kita melawan dan tidak menghargai kekuasaannya, sampai kapanpun kita tidak akan dibantunya karena dia merasa ego dan harga dirinya diremehkan oleh kita. Sangat tipis memang perbedaan antara mengikuti pola perintah bos yang sok berkuasa dan tindakan menjilat atasan. Bedanya adalah untuk anak buah yang mencari muka kekuasaan atasannya, mereka akan senantiasa menguntit dan mengambil peran ganda yang sering tak disadari atasan. Ada maksud lain ketika dia berlaku demikian. Mengamankan posisi, menaikkan jabatan, atau segenap strategi lainnya. Namun anehnya ketika sang atasan berada pada posisi sulit turun jabatan, misalnya dia akan berpindah tangan ke atasan yang naik pangkat. Sangat tidak dianjurkan untuk memiliki kebiasaan menjilat kekuasaan seperti itu. Selain merusak karakter diri kita, juga akan menghancurkan hubungan dengan rekan kerja lainnya. Kepercayaan mereka terhadap kita akan turun, kredibilitas diragukan, dan parahnya akan dijauhi tanpa alasan jelas dari mereka. Namanya, hargai atasan kita sesuai dengan kapasitas kita sebagai bawahan yang bekerja dengan menunjukkan kemampuan kita sebenar-benarnya. Tanpa kita mencari muka pun, apabila atasan kita adalah orang baik, orang terdidik, kelebihan yang kita dapat tonjolkan akan dilihat dan dihargai juga. Pepatah mengatakan, menjauhlah ketika dekat dan mendekatlah saat jauh. Mau pilih yang mana? Semua ada di tangan diri kita masing-masing.